KPU masih melakukan perhitungan manual hasil Pileg 2024. Meski demikian, siapa yang bakal duduk di DPR dan DPRD sudah mulai terlihat melalui hasil realcon KPU. Tak hanya kalangan politikus tulen, Pileg 2024 juga banyak diikuti kalangan artis. Tak sedikit dari mereka yang berhasil duduk di parlemen. Namun, banyak pula artis yang harus gigit jari setelah menjadi caleg gagal. Lantas, siapa saja artis yang menjadi caleg gagal di Pileg 2024? Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo maju dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat 6. Di daerah pemilihan itu, ia sesungguhnya mendapatkan suara terbanyak di antara 5 caleg lainnya dari Perindo, yakni 1.898 suara. Data tersebut berdasarkan perhitungan versi Kamis 22 Februari pukul 1.00 waktu Indonesia Barat dengan progres 5.435 dari 12.648 TPS atau sekitar 42,97%. Kendati demikian, Perindo hingga kini masih jadi partai yang belum tembus 4%. Doa di badai atau badai Kerispati juga beresiko tak lolos akibat suara partainya PSI tak tembus 4%. Ia maju dengan dapil yang sama dengan Aldi Taher, Jawa Barat 6. Di antara 6 caleg PSI di dapil itu, perolehan badai berada di posisi buntut yakni 1.165 suara. Angka tersebut berdasarkan perhitungan terhadap 5.435 dari 12.648 TPS atau sekitar 42,97% per 1.00 waktu Indonesia Barat. Aldi Taher pun berpotensi tak masuk parlemen karena partainya, Perindo, tak tembus ambang batas suara. Dalam pemilu 2024 ia nyalek dengan Dapil Jawa Barat 7 berdasarkan realcon KPU versi 8.00 waktu Indonesia Barat dan perhitungan 7.158 dari 18.000 TPS yang setara dengan 39,77% total suara. Aldi Taher mengumpulkan 1.628 suara dan menjadi yang ketiga terbanyak di antara calon lainnya. Vena Melinda. Perolehan suara Vena Melinda sesungguhnya tembus 5 digit di Dapil Jawa Timur 6. Ia mendapatkan 10.960 suara berdasarkan perhitungan terhadap 10.996 dari 12.955 TPS di sana. Kendati demikian, peluang Vena Melinda ke parlemen tampaknya terhambat dari Partai Perindo yang masih jauh untuk tembus 4%. Sultan Djorghi berpotensi tak lolos karena perolehan suaranya. Penyanyi tersebut menjadi caleg dari Dapil Sumatera Utara 1 untuk Partai Golkar yang sesungguhnya akan lolos ke parlemen. Namun ia kini baru mengumpulkan 568 suara atau terendah kedua di antara 10 caleg Partai Golkar di Dapil itu. Dua posisi tertinggi dipegang Musa Rajasa dan Mauti Hafid dengan lebih dari 28.000 suara. Data itu berdasarkan perhitungan versi 5.00 waktu Indonesia Barat, 5.704 dari total 15.731 TPS atau sekitar 36,26% total suara. Didi Riyadi. Peluang Didi Riyadi ke parlemen diperkirakan tak besar. Perolehan suara caleg Partai Nasdem Dapil Jawa Barat 11 itu kini menempati posisi keempat dengan 5.042 suara. Suara 3 caleg Nasdem di atasnya sudah tembus 5 digit. Angka itu berdasarkan perhitungan 11.570 dari 15.093 TPS atau setara dengan 76,66% per pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Krishna Mukti diperkirakan tak bisa kembali ke DPR dalam pemilu 2024. Caleg Nasdem Dapil Jawa Timur 1 ini baru mengumpulkan 1.922 suara yang membuatnya di posisi ke-6 dari 10 calon lainnya. Angka itu berdasarkan perhitungan 8.362 dari 13.733 TPS atau setara dengan 60,89% per pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Aktor sekaligus presenter itu sebelumnya menjadi anggota Dewan periode 2014 hingga 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Dapil Jawa Barat 7 pada pemilu 2019. Ia sudah jadi caleg Partai Nasdem dan tak lolos parlemen dengan perolehan 4.609 suara.